dalam kondisi kayak sekarang euforia terutama, hati-hati ya teman-teman ya, trading juga jangan terlalu overconfident nih, karena gue udah perhatiin nih Jok, sebenarnya musuh utama kita tuh bukan pada saat kita lagi turun Jok portfolio, karena gue perhatiin ketika portfolio turun kita tuh fokus nih benerin mindset gitu kan, terus juga Cari kita belajar fundamental. kalau lebih kan, belajar nih, oh gimana sih kemarin gue salah di mana apa segala macam, jadi kita tuh cenderung akan lebih konservatif juga kan biasanya gitu kan. Tapi pada saat lagi cuan kayak begini nih, di mana kita mulai ngerasa kita ini lebih pinter nih daripada market gitu kan. Nah, inilah yang berbahaya sebenarnya nih, ketika kita udah mulai cuan gitu kan, merasa setiap lompat-lompat kayak tupai gitu untung terus Jok. Jual bumi Jadi masuk pakai Fed gitu kan. margin, pakai limit Iya kan? all in. Iya kan, bener. Apalagi kalau teman-teman yang kemarin misalnya beli BP, cuan, loncat ganti bumi, cuan loncat pindah ke friend, loncat, wah itu udah pasti teman-teman akan merasa teman-teman sekarang dewa trading nih gitu kan. Nah tapi be careful gitu kan ya, karena ini sesuatu yang sebenarnya alami ya, biasa kita tuh akan mengalami drawdown yang lumayan itu pada saat kita tuh justru ngerasa tuh kita tuh sudah apa, Overconfidence lah ya. udah cuan banyak, dan itu pun apa, kita alami lah ya Jok ya, yang kayak begitu-gituan gitu kan, pada saat kita udah yakin biasa dua-duanya ngeri nih, contoh nih kayak Jogi udah ngalamin kan, MPMX, Bufin, MTEK kayak Joknya pas di atas, waduh happy banget kan Jok gitu kan, begitu drawdown Iya, lihat, wah lumayan juga ini drawdownnya, sampai berapa, 30% lebih mungkin dari 30% puncak ada ya. kali. Iya Iya. kan gitu. Nah Jok, biasa lu kalau portfolio lu ngalamin drawdown sejauh itu, lu nge-decide untuk, ah udahlah ini berarti udah nggak bener nih, masa drawdown sejauh ini gitu kan Jok, lu Hmm. jual atau lu tahan lagi, lu beli lagi gitu, gimana tuh Jok gitu, karena kan kita harus beda nih Jok, sahamannya Hmm. benar patah uptrend, story-nya hilang, sama yang ini koreksi sehat nih, karena gini Jok, apa, Hmm. bad news tuh bisa dibilang nggak pernah keluar pas pucuk Jok, pas pucuk itu Ya. pasti justru semua berita bagus gitu, nah tiba-tiba ntar turun tuh pas dia udah mulai turun pelan-pelan baru tiba berita jeleknya keluar gitu. Ya, kalau kalau misalnya gue ya, kayak misalnya contoh lah, kalau kasus yang kayak Bevin atau MPMX kan turunnya lumayan tuh, dari 1.400-an sempat 1.000 kan, berarti yang hampir 40% lah. Cuman gue makanya lihat dulu fundamentalnya. Ternyata berita tuh sampai detik ini pun sebenarnya masih banyak berita-berita yang kayak mungkin prakteknya dia belum realize gitu ya. Beritanya udah muncul, kayak misalnya Bevin sama Arto mau ngapain. Nah, itu kan kelihatan tuh Jerry Eng-nya jadi apa, owner, pengendali. Nah, tapi kan belum kelihatan hasilnya. Oke, berarti sebenarnya kayak masih bergulir. Mungkin MPM-nya kayak karo injek ke dalam, jadi beli MPM brand-nya, and then mau ngapain? Nah, mereka kan masih ngomong kayak tunggu semester 2. Oke, oke, fundamentalnya menurut gua nggak masalah. Tapi harganya, nah harganya ini gua kalkulate gini, gak apa-apa, berarti gue masih akan coba average buy di titik yang tertentu. Misalnya gue kayak 20% ke atas lah, gue baru consider untuk buy. Nah, jadi yang gue harus pikirin sebenarnya bukan cut loss di dianya, tapi gue harus cut loss yang lain, yang mana gitu. Barang apa, sehingga ketika barang yang ini turun 20% lebih, gue punya cash. Jadi paling takut kalau sebenarnya nggak ada cash. Cashnya ini kalau misalnya dia turun dan lu nggak bisa beli, ya walaupun lu tahu dia oke, suatu saat pasti dia balik lagi kok karena fundamentalnya bagus. Iya, tapi lu kan tetap aja mungkin baru cuman BEP, bukan BEP lah, baru cuman kayak ya lu nggak mendapatkan keuntungan dari swing itu. Makanya justru gue pikirin barang lain apa yang harus gue cut sehingga gue punya cash, itu sih yang gue lebih pikirin di situ. Oke, oke, oke. Hmm. Nah, apa? Nah, kan bisa dibilang nih Jok ya, kayak Bevin kan udah balik lagi lah ya, lumayan nih, udah back on track nih ke 1.200. Kan Ya. jadi lu drawdown dari puncak lu udah gak jauh nih. Terus juga Hmm. kalau gue MPMX kan kita nggak bisa ngitung drawdown pure dari harga, karena kan udah dapat dividen kan sebenarnya kan Dividen. kemarin. Hmm. Nah, mungkin sekarang kita lebih ngomong kayak misalnya lu memanage portfolio yang satu lagi misalnya si MTEK nih. Karena MTEK kan masih dibilang pressure masih lumayan gede nih Jok ya. Nah, what's Ya. your plan? Apakah lu nunggu nih? Ini kan MSCI bentar lagi kan keluar nih yang quarterly, Hmm. which is banyak Ya. orang betting kali ini MTEK masuk nih, harusnya udah nggak akan miss lagi, harusnya udah masuk nih by any cut off, Ya. standar semua harusnya masuk kali ini. Kalau sampai nggak masuk lagi Jok, lu akan cut apa enggak? Apa lu tunggu Yang sih November? gue waktu yang kemarin ke 1.600-an gue sempat beli sebenarnya.
Jadi Oke. gue selalu punya patokan dia tuh yang di tempat lainnya. Dia selalu pokoknya 1.600 gue beli, 2.100 gue jual. Walaupun sempat jual terus dia sempat naik 2.400 waktu itu lebih kan sampai 2.800 nggak apa-apa. Tapi pas agak turun 2.100 lagi sebelum 2.000, gue short sell dulu waktu itu. Ada porsi yang memang swing trade gitu. Nah akhirnya kemarin 1.600-an gue beli. Nah ini nanti paling Hmm. kalau dia tembus 2.000, 2.100, gue jual. Jadi gue dapat kayak 300-400 perak di situ udah berapa kali. Nah dari Hmm. situ, cuman porsinya memang nggak full. Jadi kan gue cuman trade mungkin sekitar 30-40% dari totalnya kan. Ya. Nah, cuman kalau Ya. pertanyaan lu tadi menarik sih. Kalau pertanyaan lu misalnya kalau nggak masuk MSCI terus mau ngapain ya? Sebenarnya gue berharap oke, SCMA-nya kalau naik nih. Nah, karena satu hal yang gue lagi lihat menarik justru SCMA sekarang. Kalau dia sempat break 240, gue rasa dia ada chance lah untuk naik ke 280. Nah, kan Piala Dunia kan November juga kan. Nah, kalau misalnya itu gue consider sebenarnya nggak keluar dari grup ini. Karena grup ini menurut gue cukup gue portofolionya kan gue cukup bagi berdasarkan grup siapa gitu. Jadi ada grup Saratoga, ada grupnya MTech, ada grupnya ini gitu loh, ya kan? Nah itu gue coba atur bobotnya. Jadi bobotnya tuh gue nggak mau satu grup mungkin lebih dari let's say 25 atau 30%. Jadi gue bagi Hmm. aja. Jadi termasuk kayak di dalam MTech ini kan ada juga Bukalapak ya, Bukalapak tapi masih inilah masih di bawah banget kan. Nah, jadi tinggal diatur aja lu mau di mananya. Kalau lu mau mulai masuk ke SCMA-nya mungkin lu kurangin MTech-nya gitu. Tapi di porsi di situ masih gitu. Oke, oke. Nah, jadi jogi ini menarik ya teman-teman ya. Sistem investasinya bukan berdasarkan sektor, bukan Ya, juga pakai teknikal-teknikal banget. Jogi adalah tipe apa ya kalau kita grupis ya berarti jogi ya. Grup, pakai grup. grupin. Kalau jogi itu lebih ke grup nih kayaknya kalau apa gue Ya, perhatiin ya ntar Hans Hans mau join. Oke. Oke. Nah, nggak jogi. boleh Oke. terlalu Tapi so far overweight walaupun mungkin ya so far betul. sektornya Betul. beda-beda, tapi kalau dia tetap di grup yang sama, gue akan berusaha meminimal seminimal mungkin gitu, jangan lebih dari pakemnya 25 atau 30% dari total porto gitu. Mau terlepas itu Oke. kebagi 2 saham apa 4 saham, terserah. Oke, nah jadi teman-teman itu ya kalau Jogi itu mainnya tuh lebih ke grup nih dia. Nah kalau grup Bakri lu berani berapa persen Jok? 25% Nah juga. Mau. itu masih yang enggak, itu masih yang kecil. Itu paling 5% doang. Oh, oke oke. Kita lihat nih kalau Hans nih, gue paling suka nanya mungkin lebih ke saham-saham kecil nih karena Hans ini tipe saham ya teman-teman ya, tipe orang yang ngeliatin saham-saham yang mungkin kalau teman-teman kan cuma ngeliatin top 100 trade gitu kan, trade value berapa. Nah, Hans ini tipe yang ngeliatin mungkin yang kalau dia 300 saham, tiap hari Hans tuh tipe yang ngeliatin 100 saham paling bawah tuh transaksinya. Nah, dia perhatiin yang kayak gitu tuh. Jadi makanya jangan heran kalau Hans tuh suka sebutnya RMKE, ya kan, Estat, teman-teman ya. Karena kadang-kadang gue juga bingung, lu ngeliatin saham-saham kayak begitu ada gitu. Tapi ya, balik lagi teman-teman, ini salah satu approach yang menurut gue menarik nih gitu. Jadi sebenarnya eh, bisa dibilang saya nih punya temen nih yang komplit nih gitu ya. Karena yang satu lebih semi fundamentalis nih kayak Jogi gitu kan. Nah yang satu lagi nih agak aneh nih sebenarnya. Tapi tipe mainnya itu lebih ke yang apa? eh Lebih ke yang teknikal dan memperhatikan saham-saham inilah. Kok Hansi hilang nih? Mana nih? Bill, lu mau yang lebih aneh lagi? Ada yang mau join tuh? Untung stop. Nah, itu lebih aneh lagi tuh kalau lu mau lebih komplit lagi tuh. Dia katanya mau join tadi. Ada nggak tuh? Oke oke. Nah udah nih. Lanjut, lanjut. Jadi, Oke. Nah, oke. Jogi apa Hans dulu deh. Hans. Jadi dari radar lu ada apa aja nih Hans? Lu kan tipenya merhatiin yang top 100 bawah transaksi itu. jadi yang nggak sebenarnya nggak juga lah, Bill. Itu kan Nah, sebenarnya karena itu memang diarahkan ke sana lu ngomongnya nggak boleh gitu dong. Jadi bukan berarti gua kecil-kecil, gua juga punya MTech juga ya. Walaupun sebenarnya gini lah, even kita bicara yang asik ya, Bill ya. Secara money management kan lu nggak bisa beli semuanya dong. Ya mungkin yang lu betul. bisa beli ya satu dua. Jadi contoh kayak Jogi tadi ya, grup Bakri berapa persen ya. Mungkin kalau dia berapa persen, gue mungkin berani lebih gede gitu. Nah, Hmm. karena pendekatannya Bu Yogi kan dia secara fundamental dia harus lebih matang ya. Kalau gue
Nah, gue nggak peduli fundamental, pokoknya yang naik yang bagus ya gitu. Bukan nggak peduli lah, tapi maksudnya gue lebih berat di fundamentalnya, jangan lihat terlalu besar deh, karena banyak hal tricky juga tuh. Kalau dari fundamental hari gini sebenarnya kemarin kalau lo lihat ya, banyak yang murah, tapi nggak bisa naik kan. Yang kita butuhkan kalau dari saham, ya dari ini dong, dari kenaikan saham dong, bukan dari dividen gitu. Kalau gue dari Iya, sana sih, kalau mau trading ya. Gue iya. rasa teman-teman yang Ini dia Jadi, ketahuan iya. dividen deal. itu juga. Dia nggak tahu Jadi dividen jadi PMX. beda. Jadi balik lagi selalu ada pendekatan yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau jog ini bisa dibilang barangnya tuh core-nya nggak berubah-ubah nih, ya kan? Itu Ya, aja. Kalau teman-teman biar main ke kantor kita ya, kalau tanya saham ke dia top 3 pick dia pasti itu aja sebenarnya gitu ya. Sisanya Kalau trading. 1 tahun, Kalau 1 tahun nih. kalau Hans ya kalau Hans ini memang beda gitu ya. Bisa dibilang ya termasuk yang gonta-ganti lah. Karena tipe Hans tuh gini, kalau mungkin teman-teman kan kalau jadi investor mengharapkan cuan 100% dari satu saham misalnya gitu kan hold. Nah, Hans tipe yang loncat-loncat nih. Kalau bisa dapat 10% di sini, dia nanti loncat ke barang B, cari 10% lagi. Karena buat dia lebih mungkin saham itu kan naik 10% ya Hans ya, daripada naik 100%. Which is sebenarnya secara teori benar ya. Karena memang untuk nyari saham yang bisa naik di atas 100% itu bukan kerjaan yang gampang deh. Tapi lu bisa jelasin nggak sih Hans, sebenarnya pendekatan lu apa, kenapa lu lebih milih yang apa bisa dibilang tuh gaya tanda kutip gaya tupai gitu tuh ketimbang lu Sebenarnya mungkin sederhana. lebih kayak jogging dan tempo. Sebenarnya sederhana. Kita ngomong deh, kalau aset manajemen aja bisa kasih return 24% 1 bulan ya, 1 tahun. Berarti kan kalau lu bicara on average ya, dia kasih return 1 bulan 2% lah ya, Bill ya. Nah, sekarang gua tanya lagi balik. Kalau misalnya kita cuma cari 1% per hari itu susah atau enggak? Nah, jawabannya ada susah, ada gampang. Kalau lu bicara itu gampang 1%, berarti kalau lu kaliin 20 hari kerja harusnya 20% lo ya. Kalau lu kaliin 10 bulan aja, lu diskon 2 bulan, harusnya 200%. Nah, sebenarnya angka 200% kan bukan angka yang kecil, Bill. Tapi kan dari 1% ini kalau lu rajin kumpulin sebenarnya bisa. Nah, apakah lu dapat 1% 1 hari atau 2% atau 5%, 8%, nggak ada yang tahu. Kalau memang tadi kita bicara 1% 1 hari susah, ya 1% 2 hari, or 1% 3 hari. Jadi pendekatan lu udah kasang target yang lebih gampang di-achieve, itu bukan kita jadi nggak takut lihat market gitu. Jadi kita benar-benar apresiasi, 1% pun tetap duit nih, daripada gua cari harus 10% 1 bulan ya. Sebenarnya kan kita lihat aja, hitung 1 hari aja 1% nih kalau kita ngomong market idealnya ya. Nah, tapi apakah dapat segitu? Ya, surprise ya. Kayak contoh tadi, kayak kemarin gue ada masuk ke energi ini. Gue energi 2 hari dapat 18%. Jangan ngomong lo kalau sekarang lu untungnya lu ngomong 18%, yang rugi ada juga. Ya, ada juga lah. Tapi kita ngomong 18%. Seenggak-enggaknya kalau 1 hari tadi 1%, berarti lu udah ngumpulnya selama 18 hari punya keuntungan ya, Bill ya. Nah, tinggal 2%-nya cari lagi dari tempat lain. Untung rugi, ingat ya, kalau tadi kita ngomong aset manajemen 24% 1 tahun nih, berarti 1 bulan 2%. Dan kita udah lebih maju daripada aset manajemen ya. Bukan ngomong aset manajemen bego ya, tapi duit kita kan mungkin nggak sebesar mereka. Kita lebih gampang bergerak sih, itu sih. Kita laporin Pak Antoni sama Gary nih, sama Bear nanti kalau dia. Iya nih, jadi gebukin nih. Ke tempatnya mereka boleh juga sih, Bill. Kayak gitu. Nah, sekarang balik deh. Sekarang gue tanya ke lu, Jok, gitu kan. Kan Hans punya pendekatan kayak begitu tuh. Maksudnya dia nggak mau lah nyimpen barang core ya, kecuali setengah lusin gitu kan. Nah, jadi kalau lu Jok, kenapa lu lebih pilih itu kayak udahlah, portfolio gue core itu udah gue setuin. Nah, sekarang mungkin lu bisa kasih mungkin kisi-kisi Jok ke teman-teman. Kayak lu punya FIR, MPMX, MTech ini kan 3 portfolio major nih kan. 3 ini tuh bisa dibilang make up for your portfolio itu berapa persen sih sebenarnya sih. Jadi orang bisa tahu seorang Jogi itu top 3-nya tuh represent berapa persen portonya. Itu 70-an. Oh, majority kan teman-teman. Jadi memang gue sisain 20% untuk yang trade gitu, yang barang berbeda. 20% itu udah include cash. Jadi kalaupun gue jarang sih biasa risk case terlalu banyak, paling juga maksimum ya 10-15%. Karena ke setiap kali gue jual, pasti gue langsung switch ke something yang new gitu.
Jadi gue jarang kayak cash-nya kelamaan gitu. Dalam bentuk kan orang bilang sekarang cash out. Gak apa-apa, karena kan kalau misalnya gue mau jual kan pasti gue cari yang benar-benar mungkin downside risk-nya udah kecil banget kan. Jadi kalaupun market turun, gue lihat dia terpengaruh marketnya gitu, yang betanya tingginya gitu. Nah, gue nggak akan pilih yang kayak gitu-gitu juga. Ya kan, itu cara meminimalisir downside risk-nya si indeks gitu. Jadi yang menurut gue nggak khawatir sih kalau terlalu turun. Justru kan yang gue liatin yang core-nya itu terus kan. Gimana gitu. Ya, ya, benar. Oke, wah ini Hansnya loading ya. Hansnya tempat lu loading juga nggak, Jok? Iya, dia muter-muter. Muter-muter. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, apa? Oh, ini sinyalnya pasti. Nah, gue tunggu deh nanti di. Si Untung nggak join apa? tuh, Untung. Iya. Itu nggak apa-apa sih kalau ini. Apa? Nah, tapi Jok, gini Jok ya. Kalau gue perhatiin juga, lu tuh dalam timing untuk yang long term investment menurut gue sih termasuk yang bagus ya. Benar-benar menurut gue sih lu selalu makan bisa dapat barang tuh di first wave lah. Maksudnya memang lu nggak dapat di bottom, tapi gue perhatiin lu selalu bisa dapat barangnya tuh maksudnya di posisi itu yang sahamnya tuh turun, bottom, naik, diem. Nah, habis itu mulai uptrend, lu selalu bisa dapat part di bagian sini ya. Nah, karena gue ngeliat nih, kayak lu bisa masuk di Bevin, lu masuk di MPMX, buat gue sih it's a very good price ya. Contoh nih teman-teman ya, bukan pengen buka rahasia jogi gitu ya, tapi jogi itu bisa masuk Bevin itu average di 600 gitu kan. Masuk MPMX, masuk ke MPMX tuh di bawah gope gitu kan. Dan masih hold loh sampai sekarang. Ini maksudnya jogi itu is a good buat gue sih a good semi investor nih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi lu bisa jelasin nggak sih, Jok, gimana caranya pendekatan lu tuh kalau beli saham kok menurut gua timingnya lumayan pas gitu kalau untuk barang-barang yang investan begini. Ya makanya waktu itu gue sih lihat kayak contohnya misalnya kalau halo Koko Untung. Kalau kayak MPMX sendiri kan, gue lihat lah itu dia kayak mungkin yang paling gampang PE PBV band-nya gitu kan. On average historical 5 tahun dia udah posisi paling murah belum. Terus baru gue lihat ya tadi kayak betanya, kalau misalnya dia relativity dengan indeksnya lagi murah atau belum kan kayak gitu.